Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di rumah saya dengan, sebuah cerita yang mudah-mudahan akan menginspirasi Anda-Anda semua. Kita bermula dengan brand yang terkenal di Indonesia yaitu Tolak Angin. Bagaimana brand sebesar itu bisa tetap, ada dan bisa menjalankan bisnisnya sampai saat ini. Sebetulnya brand itu tidak seperti, saat ini ya, menjadi begitu besar dan dikenal banyak orang. Tetapi awal mulanya sebuah brand yang bernama Tolak Angin itu adalah bermula dari sebuah resep rumahan yang berada di, daerah Jawa, di mana waktu itu di Yogyakarta pada tahun 1930 ada seorang ibu bernama Rahmat Sulistyo. Beliau dengan telaten mencampur berbagai tanaman herbal lokal, yang pada zaman itu adalah terasa pahit dan harus diminum segar. Namun Ibu Rahmat memiliki visi yang berbeda. Beliau ingin menciptakan sebuah ramuan penawar masuk angin yang praktis, konsisten, dan dapat dinikmati oleh siapa saja, tanpa rasa takut dan rasa pahit yang terasa di lidah yang sangat menyiksa. Nah, pada tahun 1940, formula godokan itu, yang cair itu resmi lahir sebagai cikal bakal tolak angin yang kita kenal hari ini. Nah, ketika pada zaman penjajahan dan kemudian pada perang kemerdekaan menguncang di tanah Jawa, Ibu Rahmat dan keluarganya terpaksa mengungsi ke Semarang pada tahun 1949. Di kota baru ini, di tengah ketidakpastian ekonomi pasca perang, mereka memulai bisnisnya kembali dari nol. Berbekal keyakinan pada khasiat ramuan herbalnya, mereka mendirikan sebuah industri rumah tangga kecil pada tahun 1951 yang dikenal dengan nama Sido Muncul, yang artinya yaitu do itu atau itu artinya impian yang terwujud. Jadi Sido Muncul adalah sebuah impian yang akan terwujud. Tantangan terbesar mereka adalah mengubah stigma masyarakat. Bagaimana membuat jamu tradisional yang dipercaya di era modern mulai dipenuhi oleh obat-obatan kimia berat. Jadi persaingan pada zaman di era modern ini, jamu tradisional sudah muncul itu mempunyai saingan berat, yaitu dengan obat-obatan kimia yang berat. Nah, pada zaman sekarang, yaitu pada tahun 1992, regenerasi mulai terjadi, kemudian bisnis jamu Sido Muncul diteruskan oleh penerusnya yaitu Irwan Hidayat. Di bawah kepemimpinannya, Tolak Angin melakukan sebuah taruhan besar yang mengubah peta industri herbal, meluncurkan varian yang kita kenal sekarang yaitu Tolak Angin cair dalam kemasan saset praktis. Keputusan itu sempat diragukan oleh masyarakat banyak karena belum terbiasa meminum jamu cair yang langsung diminum dari bungkusnya atau saset. Nah, inilah salah satu sebuah inovasi terbesar yang diberikan oleh Irwan Hidayat sehingga dapat memecahkan masalah terbesar konsumen, yaitu kepraktisan mobilitas, di mana ketika jamu Tolak Angin cair ini sudah dikemas, maka mereka dimanapun juga mereka bisa meminum jamu tersebut, mau di mobil, mau di perjalanan, mau di rumah, atau dibawa di dalam koper, di saku, dimanapun juga bisa dibawa dengan mudah dan kemudian langsung diminum. Nah, untuk menenangkan hati masyarakat perkotaan dan kaum akademisi yang skeptis, Tolak Angin tidak hanya menjual mitos khasiat leluhur, tetapi mereka juga melakukan langkah berani dengan membawa ramuan tradisional ke ranah sains. Sido Muncul melakukan uji toksisitas dan uji khasiat bekerjasama dengan universitas terkemuka. Hasilnya terbukti secara ilmiah, Tolak Angin aman dikonsumsi jangka panjang dan efektif meningkatkan daya tahan tubuh.
Narasi pemasaran pun bergeser secara cerdas melalui slogan ikonik yang membekas di benak seluruh masyarakat Indonesia itu, "Orang pintar, minum tolak angin." Slogan ini bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah validasi intelektual yang membalikkan citra jamu dari obat tradisional kelas bawah menjadi pilihan gaya hidup masyarakat modern yang cerdas. Nah, kini bungkus tolak angin tidak hanya bersandar di warung, tetapi sudah merambah ke rak-rak supermarket modern, baik di Indonesia, di Arab Saudi, di Australia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Nah, bagaimana sebuah produk yang tadinya produk rumahan, produk rumah tangga, kemudian menjadi sebuah brand terkenal yang bisa merambah nasional maupun internasional. Mudah-mudahan eh, itu menjadi sebuah inspirasi bagi Anda-Anda yang sedang merintis usaha dari mulai nol sehingga bisa bertahan. Bagaimanapun juga, memang prosesnya kan tidak mudah, tetapi memang harus dijalani. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.